Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta bimbingan teknis aplikasi e-faktur pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai, perkenalkan saya Widiatmoko Persaputro dan Mbak Santi. Saya akan memandu jalannya kelas pajak ini dan Mbak Santi akan memberikan materi tentang aplikasi e-faktur. Nah, sebelum kita memulai aktivitas bimbingan teknis pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Mohon izin untuk share video sambutan Dirjen Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi pretest dan sudah mengisi absensi. Sekarang kita memasuki sesi materi. Kepada Ibu Tri Arisusanti, Mbak Santi, tepatnya, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbak Santi. Terima kasih rekan Widi. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Mbak. Terdengar, nggih, terima kasih. Nggih. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu semua luangkan agar bisa mengikuti kelas pajak ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh kawan pajak yang sudah mengikuti kelas pajak BIMTEK e-faktur. Kita juga kedatangan tamu dari jauh, ada dari KPP Jakarta Tiga Raksa. Apakah sudah datang? Ada PT Kartika Kencana Jaya. Sudah nggih? Nah, itu jauh-jauh dari Jakarta itu. Terus ada lagi satu lagi dari Jepara, Berkah Mulia Wiguna. Apakah sudah datang juga? Semoga sudah nggih. Kita kedatangan 2 tamu dari jauh. Baik, pada intinya kita hari ini akan memulai praktek langsung ya. Bapak Ibu sekalian, apakah laporan PPN-nya sudah jalan semua? Mungkin bisa jawabnya lewat chat. Yang selama ini, apakah laporan PPN-nya sudah jalan semua? Atau mungkin mic-nya bisa dihidupkan? Saya belum. Ya, CV-nya baru. yang baru siapa nih, Pak? CV apa ini, Pak? CV Raja JB. Raja JB. Raja DB. Baru terdaftar nggih, Pak ya? Ini Oh, Yang CV terdaftar. pasien juga baru saja terdaftar. Yang siapa? CV pasien juga baru saja terdaftar. Rahasia, ya.
Ada lagi yang baru? Kalau tidak baru ataukah mungkin belum PKP? Yang ini tadi ada yang 2 baru terdaftar. Terus ada yang mungkin yang belum PKP, sudah jalan tapi masih ada kesalahan. Oh, oke. Mari kita belajar sama-sama ya. Oke. Pertama-tama saya ingin mengingatkan terlebih dahulu ya. Mengingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Oh, ini ada Indojaya belum PKP, nggih, siap. Indojaya Teknologi nggih, Pak, nggih. Terus Harapan Tani. Oh, nggih, siap. Nanti kita belajar sama-sama. Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, nggih. Mungkin ini berguna bagi yang belum PKP. Jika sudah PKP dan sudah laporan juga, ini hanya sebagai pengingat. Mohon izin share screen. Kelihatan nggih screen-nya? Ya, kita akan membahas sedikit saja mengenai kewajiban PPN bagi PKP. PPN itu udah tahu nggih, PPN itu apa? Pajak konsumsi. Jadi PPN adalah pajak konsumsi. Tarifnya 10%. Sudah tahu nggih? Khusus untuk ekspor, tarifnya 0%. Penghitungan PPN adalah DPP dikalikan 10%. DPP itu apa? DPP adalah harga jual. Harga jual bisa penggantian, nilai ekspor atau impor, dan nilai lain. PPN itu dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean. Misalnya ini, kita kasih gambaran. Bapak Ibu supplier. Bapak Ibu sebagai PKP menjual barang dengan nilai 1.000. Berarti Bapak Ibu wajib memungut PPN-nya 10% dari 1.000 yaitu 100. Jadi nilai total yang Bapak jual ke konsumennya adalah 1.100. Okay? Jadi harga jualnya 10.000, terus ada PPN lagi 100. Nah, dari supplier ini jatuh ke tangan produsen. Dia membelinya, dia menjual lagi ke konsumen. Dia jual ke konsumen harganya 1.500. Sedangkan PPN-nya 10%. Jadi total harga jual ke konsumen adalah 1.650. Nah, dari sini kita lihat PPN-nya itu ada berapa. Yang dari supplier tadi, PPN-nya ada 1.000, ya kan? Dari harga jual 1.000, PPN-nya 10%, makanya PPN-nya 100. Mohon maaf tadi salah. Jadi PPN itu adalah sebagai pajak keluaran bagi supplier. Pajak keluarannya Rp100, berarti dia kurang bayar 100. Sedangkan di pihak produsen, dia menjual ke konsumen seharga 1.500. Berarti PPN-nya adalah 150. Nah, tadi dia kan mendapatkan dari supplier faktur pajak ya, faktur pajak dengan PPN 100. Nah, ini yang didapatkan dari supplier ini, dia jadikan sebagai pajak masukan. Jadi, PPN yang 150 tadi dikurangi pajak masukan dari supplier 100, maka dia kurang bayar 50. Nah, yang 100 dari supplier sama 50 dari produsen, ini ditanggung oleh konsumen. Sehingga konsumen menanggung PPN sebesar 150. Sebagai gambaran PPN adalah seperti ini. PPN itu adalah pajak objektif atas konsumsi dalam negeri dan tidak langsung. Tidak langsung karena yang menanggung adalah konsumen terakhir. BKP adalah barang yang dikenakan pajak, sedangkan JKP adalah jasa yang dikenakan pajak. Semuanya dasarnya adalah Undang-Undang PPN. Ada juga yang namanya non-BKP atau JKP. Ini ada aturan tersendiri ya. Ini contoh-contoh dari non-BKP
dan non-JKP. Jadi atas kedua barang ini tidak dikenakan PPN. Ini ada PM yang dapat dikreditkan, ada fasilitas PPN, dan ada PPN yang tidak dapat dikreditkan. Ini yang mendapat fasilitas. Nanti bisa kita share ya materinya. Nah, sekarang siapa yang dikukuhkan sebagai PKP? PKP itu pengusaha kenyap pajak ya, dikukuhkan atas subjek pajak OP atau badan dengan omset lebih dari 4,8 M per tahun. Jika Bapak Ibu omsetnya sama dengan atau lebih dari 4,8, wajib PKP. Ini 4,8 per tahun. Untuk yang di bawah 4,8, seperti UMKM atau pengusaha kecil, ini tidak wajib PKP, tetapi bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kenapa biasanya memilih PKP? Biasanya yang UMKM PKP ini, dia ada transaksi dengan bendahara. Sedangkan bendahara, kewajiban bendahara kan pemungutan PPN. Makanya dia harus transaksinya dengan PKP. Jadi syarat mutlaknya adalah sama dengan atau lebih dari 4,8. Jika di bawah itu boleh memilih PKP. Pendaftarannya bisa elektronik, bisa manual. Prosesnya cepat ini, pengukuhan PKP ya. Jika Bapak Ibu yang belum PKP dan ingin mendaftarkan manual, silakan datang ke KPP terdaftar. Jika terdaftar di KPP Pratama Pati, silakan datang ke KPP Pratama Pati. Jangan lupa mengambil nomor antrian di kunjung pajak. Untuk orang pribadi syaratnya ini. Terus untuk badan syaratnya ini. Akta pendirian, NPWP pengurus, izin usaha, sama surat keterangan dari desa. Ini kami cek ada 3 yang belum PKP. Jadi silakan jika setelah ini mau lanjut mengajukan permohonan PKP. Terus ada lagi yang KSU. Kapan sih terutang PPN? Terutang PPN adalah ketika penyerahan atau penyerahan BKP atau JKP. Jadi yang mana terlebih dahulu? Jika sudah terjadi penyerahan barang, berarti saat itu juga harus dibuatkan PPN. Dibuatkan faktur dan dibayar PPN-nya. Ketika terjadi pembayarannya terlebih dahulu, berarti saat itu juga harus dibuatkan faktur. Biasanya begini, dalam prakteknya, ketika Bapak Ibu transaksi yang akan menerbitkan faktur, itu kan ada PO-nya ya, pre-order. Nah, ketika pre-order itu kan berarti belum terjadi penyerahan atau pembayaran. Ketika barangnya sudah siap kirim, berarti kan kemungkinan sudah terjadi pembayaran dulu. Nah, itu berarti sudah bisa dibuatkan faktur pajak. Jadi mana yang lebih dulu? Antara pembayaran atau penyerahan, sama-sama bisa dibuatkan faktur pajak. Untuk pembuatan faktur pajak itu, isinya harus lengkap ya, Bapak Ibu. Jadi ada NPWP dan NPWP lawan dan penjual dan pembeli dengan lengkap. Nanti kita praktek langsung aja. Ini contoh faktur pajak seperti ini. Kalau yang dulu mungkin ada nomor faktur manual ya. Sekarang semuanya pakai aplikasi. Dan yang terbaru, faktur pajak yang terbaru adalah menggunakan barcode. Barcode resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi jika Bapak Ibu menerima faktur yang tidak ada barcode-nya, mohon dikonfirmasi apakah faktur itu valid atau asli atau tidak. Karena yang terbaru harus menggunakan faktur. Ini SPT PPN. Pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya. Misalnya transaksinya di antara 1 sampai 31 Agustus. Berarti laporannya bisa mulai 1 sampai 30 September. Bulan ini habis, lapornya di akhir bulan berikutnya. Gampangnya seperti itu.
Bagi Bapak Ibu yang belum PKP, seperti itu ya, contoh penampakan aplikasi e-faktur. Ya, nanti kita langsung praktek saja. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya bukan PKP. Oh, oke. Kalau belum PKP ya berarti Bapak belum wajib laporan PPN, Pak. Nah, jadi laporan PPN itu wajib untuk PKP. Kalau bukan PKP ya berarti Bapak tidak laporan PPN. Terus ada lagi aplikasi error. Untuk laporan PPN, Ya. PKP itu tiap 1 bulan sekali jatuh temponya tanggal berapa ya, Bu? Bapak mau laporan bulan apa? Saya gini, waktu itu saya punya dapat PKP itu akhir bulan Juli. Sekarang posisi bulan Agustus. Saya harus laporannya terakhir tanggal berapa? Biarpun nihil. Yang Juli itu Bapak PKP-nya, mulai PKP. PKP tanggal 28 kalau tidak salah tanggal 28 PKP itu 28 keluar. Juli. Nah, ya. Ya. Berarti atas bulan Juli Bapak seharusnya sudah laporan, sudah mulai laporan. Walaupun nihil, nggih. Laporan Juli. Tanggal berapa? Laporan Juli paling lambat tanggal 30 Agustus, Pak, akhir bulan berikutnya. Oh gitu. Iya, makasih. Jadi ketika Bapak Ibu semua terdaftar PKP-nya kapan? Walaupun ini saya terdaftar PKP-nya 31 Juli. Ya, bulan Juli itu harus wajib lapor SPT PPN memang. Walaupun cuma 1 hari, ya. Bisa laporan nihil. Jadi pelaporan akhir bulan berikutnya sejak Bapak Ibu terdaftar sebagai PKP, dikukuhkan sebagai PKP. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lapornya setiap bulan ya Pak, jadi walaupun ada atau tidak ada transaksi, tetap harus berkewajiban lapor. Dendanya 500.000. Gimana Bu? Cara laporannya online ya? Ya, Siap. Ya, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya Pak, yang laporan. Oke? Untuk yang materi pertama, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjut materi kedua ya. Bentar. Sudah kelihatan ya aplikasinya? Ya. Jadi Bapak Ibu yang terdaftar lama mungkin sudah ini ya, sudah familiar ya. Jadi dulu laporan PPN menggunakan aplikasi ini, namanya aplikasi e-faktur desktop. Tetapi mulai 1 Oktober 2020 pelaporannya kita pindah ke Webdesk. Nah, nanti kita bahas yang bagian pelaporan. Kita bahas aplikasi dulu nggak ya? Untuk pembuatan faktur tadi, ya tadi kan kita sudah jelaskan ya, ada faktur ini contoh penampakan aplikasinya. Nah, sejak 1 Oktober 2020, aplikasi yang Bapak gunakan harusnya sudah yang versi 3.0. Ya. Pastikan yang sekarang Bapak pakai aplikasi 3.0. Jika belum, berarti itu harus diupdate. Nanti kita kasih tahu cara update-nya. Nah, apa bedanya aplikasi yang lama dengan aplikasi yang 3.0? Bedanya ada di sini, pre-populated data. Kalau yang dulu tidak ada menu ini. Jadi menu ini adalah menu untuk pajak masukan, impor, dan VAT refund. Ketika aplikasi lama, ketika ada faktur pajak masukan atau PIB atau VAT refund, kita kan harus input manual ya.
untuk aplikasi yang terbaru ini, data tersebut sudah tersedia di aplikasi. Jadi tinggal kita panggil. Oke. Jadi kelebihannya itu, terus ada sinkronisasi kode cap. Selain itu sama. Kenapa ada pre-populated data? Ini untuk jaga-jaga ya. Jadi ketika Bapak Ibu menginput manual PM atau PIB atau Fatrifon, terkadang ada kesalahan yang terjadi. Bisa jadi kesalahan waktu menginput masa pajak atau mungkin nomornya. Nah, itu agak lebih hati-hati. Makanya disediakan pre-populated data. Jadi ini adalah data yang sudah lawan transaksi laporkan. Jadi faktur pajak masukan yang Bapak Ibu klik di sini adalah faktur pajak keluaran dari lawan transaksi yang sudah dilaporkan ataupun sudah dapat barcode. Kalau sudah dapat barcode itu sudah resmi. Ini penampakannya seperti ini. Ini harus praktek langsung nih. Selebihnya sama saja. Ini untuk yang aplikasi web, aplikasi e-faktur. Sekarang kita coba yang aplikasi yang pelaporan. Bentar ya, mohon maaf. Kelihatan nggih slide-nya? Jadi saya ulangi lagi, yang aplikasi tadi, yang aplikasi desktop tadi adalah untuk merekam pajak keluaran dan pajak masukan. Sedangkan pelaporannya melalui web e-faktur. Ini dimulai 1 Oktober 2020. Jadi jika tadi Bapak ada yang nanya, Bapak siapa tadi ya? Nah, itu ada yang nanya, pelaporannya lewatnya sini, Pak. Pakainya web e-faktur. Web e-faktur.pajak.go.id. Nah, jadi aplikasinya tetap dipakai, hanya pada saat pelaporannya linknya di sini, Pak, melaluinya di sini. Kalau Bapak Ibu ingat ya, aplikasi yang lama itu kita kan laporannya lewat situ, nggih. Terus nanti kita upload di Digito Online. Jadi data CSV dari hasil aplikasi kita upload ke Digito Online. Untuk yang sekarang ini tidak perlu lagi Bapak. Jadi Bapak Ibu ketika PK dan PM-nya sudah dibuat, lapornya langsung melalui ini. Diketik ya web e-faktur.pajak. Nah, penampilannya seperti ini penampakannya. Otomatis nanti akan isi NPWP dan nama PKP. Passwordnya adalah password akun PKP atau kita biasa familiar dengan password Enova.
Ini yang saya lihat sih beberapa sudah lancar nih laporannya. Nah, ketika Bapak Ibu pertama kali masuk ke web, lebih baik diisi dulu di sini Pak, di profil PKP, penandatangan faktur siapa, nama penandatangan faktur biasanya sama dengan nama penandatangan SPT dan direkturnya. Kalau sudah simpan. Ini dilengkapin juga, tadi profil aplikasi, sekarang profil PKP, pastikan lengkap dulu. Nah, proses posting yang biasanya dari aplikasi, kita pindahkan ke sini. Jadi, faktur pajak keluaran dan pajak masukan yang sudah ada di aplikasi, dengan catatan sudah upload ya, sudah upload sukses. Ketika Bapak Ibu posting di sini, otomatis akan muncul. Jadi tanda upload sukses itu adalah PK atau PM tersebut sudah terdaftar di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita memanggilnya pakai ini, posting di sini. Jadi cut off dari aplikasi ke web adalah mulai dari posting sampai dengan pelaporan kita pindah ke web. Tata caranya ada. Kalau sudah sukses di posting, kita buka. Nah, alangkah lebih baiknya jika lampiran-lampiran ini Bapak Ibu buka dulu. Jadi memastikan apakah data PK yang tadi direkam di aplikasi muncul di sini, apakah PM juga ada. Kalau sudah, yang penting sudah upload sukses ya. Jadi kalau sudah upload sukses, insya Allah sudah masuk di sini. Ketika ini misalnya ada pajak keluaran yang Bapak sudah rekam dan sudah upload, berarti kan sudah dapat barcode ya, tetapi tidak muncul di sini. Berarti ini Bapak posting ulang saja. Jadi postingan yang awal tadi hapus, kita posting ulang. Cara mencocokkannya seperti itu. Tadi detailnya diklik masing-masing, terus habis itu lanjut ke lampiran AB. Nah, ini contohnya seperti ini. Di PK ada PT Taxmin mengeluarkan 1 faktur. Terus PM-nya ada juga, ada 1 faktur. PK-nya PPN-nya 100, PM-nya PPN-nya 100, berarti SPT-nya kemungkinan nihil. Ya. Tadi detailnya Bapak Ibu sudah klik semua. Setelah itu masuk ke lampiran AB. Nah, lampiran AB ini adalah rekapitulasi. Rekapitulasi awal dari yang A2 dan B2. Ini tadi ada penyerahan, ya, penyerahannya ada 100, terus ada lagi PM 100. Nah, fungsinya Bapak Ibu buka AB ini adalah ketika Bapak Ibu ada penyerahan yang tidak diterbitkan faktur. Jadi ada penyerahan yang mungkin bentuknya kwitansi kecil-kecilan ya, jadi tidak perlu membuat faktur. Masuknya adalah di nomor 2, B2. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Nah, ini masukkan manual di sini. Misalnya ada 1 juta penyerahan yang tidak dibuatkan faktur, sekedar kwitansi. Berarti masuknya di B2. Biasanya pedagang emas masuknya di sini, biasanya. Atau mungkin Bapak Ibu toko besar, tetapi pembelinya dia cuma ngecer kecil-kecilan. Nah, berarti masuk di sini. DPP-nya berapa, nanti PPN-nya 10% otomatis ngisi. Rekapitulasi penyerahannya di sini. Di lampiran AB ini, ketika Bapak Ibu sudah sampai bagian bawah, akan muncul surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini harus diklik. Klik surat pernyataan, terus submit. Ketika sudah disubmit, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita panggil sertifikat elektronik yang Bapak Ibu miliki. Terus habis itu isikan paspres. Pastikan sertifikat elektronik yang Bapak panggil ke sini adalah yang terbaru. Kadang-kadang ada WP yang sudah perpanjangan sertifikat, tetapi sertifikat yang di web masih sertifikat lama. Nah, biasanya ini yang nggak mau masuk, nggak mau selanjutnya, mau proses pelaporannya akan terhambat di sini. Paspres juga Bapak Ibu pastikan paspres sesuai. Paspres itu adalah
password yang Bapak Ibu buat saat permintaan akun PKP. Permintaan sertifikat elektronik itu dia nanti loket minta passphrase, ini password yang Bapak Ibu buat sendiri. Jika memungkinkan dibuat lebih mudah saja. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin admin perpajakannya ganti, nah di situ tidak kesulitan. Biasanya beberapa itu suka lupa bagian sini, bagian passphrase. Ketika AB sudah selesai, dia otomatis akan menuju induk. Jadi induk ini adalah rekapan keseluruhan dari lampiran-lampiran. Jika Bapak Ibu ada kurang bayar, nah nanti di angka 2 ini ada memasukkan NTPN. Jika tidak ada ya berarti nihil SPT-nya. Nah ini kebetulan ada kurang bayar. Ini rekapan yang tadi. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri ini ada 200. Jadi tadi yang kita lihat 100 dia jual sendiri, berarti 100-nya ada faktur pajak. Terus ada PPN 100 lagi yang digunggung. Nah, jadi pajak keluarannya ada 200. Terus ada pajak masukan. Pajak masukannya 100. Mekanismenya ya mengurangi pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi dia harus bayar lagi 100.000. Masukkan NTPN di sini. Terus paling bawah sendiri ada pernyataan. Nah, yang di sini ada nama jelas. Ketika Bapak Ibu tadi sudah menginput profil ketika awal masuk di web, kalau Bapak Ibu sudah menginput sejak awal, di sini akan muncul sendiri. Nama jelas, nama direkturnya. Jangan lupa bagian kelengkapan SPT juga diklik ya. Ada AB, A1, A2, walaupun tidak ada isinya. Ya. Walaupun Bapak Ibu cek tadi, walaupun nihil tidak ada isinya, ini tetap harus diklik. Nah, jika ada kurang bayar, berarti diisi SSP-nya. Kalau sudah submit, nah pengisian NTPN seperti ini munculnya. Jadi ketika ada kurang bayar, seharusnya Bapak Ibu kan melakukan pembayaran ya. Nah, itu yang diinput di sini adalah NTPN-nya. Ketika ada kurang bayar dan Bapak Ibu belum membayarkan, ya ini tidak bisa dilanjut kita. Jadi NTPN yang dari hasil pembayaran harus diinput di sini. NTPN itu adalah nomor tanda penerimaan negara. Jika Bapak Ibu bayar di pos atau bank, nah itu ada NTPN 16 digit. Biasanya gabungan antara huruf dan angka. Ini seperti ini contohnya. 16 digit. Jika kurang dari 16 digit, bisa dipastikan itu salah. Oke. Karena untuk yang aplikasi web ini, dia langsung connect dengan data penerimaan. Jika Bapak Ibu salah menginput NTPN, dia tidak akan mau lanjut. Ini sudah oke. Tadi kan kita isi ya. Setelah itu, nah untuk yang bagian terakhir, ini kan ada kurang bayar 100.000. File lampiran yang dimasukkan di sini adalah file SSP. Jadi SSP yang Bapak Ibu bayarkan dimasukkan di sini dalam bentuk PDF. Tetapi jika tidak ada, juga tidak masalah. Yang penting tadi NTPN-nya sudah masuk. Insya Allah nggak apa-apa. Langsung lapor. Jadi lampiran di sini bukan PDF dari SPT-nya, tapi di sini adalah SSP yang dalam bentuk PDF. Okay. Jika tidak bisa SSP dituangkan dalam bentuk PDF juga nggak apa-apa. Yang penting NTPN-nya tadi valid. Karena kalau NTPN-nya tidak valid, dia tidak akan mau lanjut ke sini. Kalau sudah lapor, nah ini hasilnya seperti ini. Ini dari hasil web. Untuk yang dari web ini, kita hanya bisa dapat formulir induk dan formulir lampiran AB. Bedanya sama yang aplikasi dulu, kita kan bisa dapat semuanya ya. A2 bisa dapat, terus B2 juga. Nah, untuk yang web ini, hanya dapatnya induk dan lampiran AB.
Cuma ini kan sudah detail dari ringkasan PK dan PM. Kalau yang A2, B2 kan detailnya ada di aplikasi. Ini contoh tanda terimanya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tahun NPP itu apa ya? Bentar, saya urut dari atas ya. Nah, jika tidak ada kegiatan, enggak apa-apa. Jika tidak ada kegiatan, postingnya berarti tetap posting Ibu, Bapak Ibu semua. Jika bulan, misalnya nih, kita mau laporan bulan Juli. Bulan Juli kan dilaporkan bisa mulai dari awal Agustus ya. Jadi akhir bulan itu adalah batas akhir. Nah, jika Bapak Ibu misalnya bulan Juli sudah selesai dan tidak ada PK atau PM yang mau dilaporkan, alangkah lebih baiknya jika lapornya di awal-awal. Ya. Jadi nanti akhir bulan tidak kredit server kita. Ketika tidak ada kegiatan, Bapak Ibu tetap posting, nggak apa-apa. Nanti isinya kosongan semua jadinya. Ya. Jadi tetap laporan, karena kalau tidak laporan, dendanya 500.000 Bapak Ibu. Jadi gitu nggih. Kalau tidak ada kegiatan, tetap laporan, walaupun nihil. Terus ini, sebelum masuk web perlu buat CSV? Tidak perlu. Bu, saya mau tanya Bu, untuk Monggo, Bapak. Untuk laporan itu biarpun nihil itu cuma kita ngisi di data itu ya? Iya, posting Bapak. Diposting aja ya? Tidak. Iya, betul. Yang saya masukkan Ya. gitu. Iya. Jadi tetap posting, tapi isinya nanti kosong Bapak, nggak apa-apa. Tapi langkah-langkahnya sama, nggih. Jadi per bagiannya Bapak cek lagi. Per lampiran-lampiran itu. Jadi pastikan memang benar-benar kosong. Terus bentar ya, ini saya runut dulu. Lampiran-lampiran itu dilaporkan atau tidak? Tetap Bapak tetap buka. Ya. Tetap buka. Nah, buka itu adalah mengisi. Jadi kalau ya, Bapak buka, ya Bapak buka aja nggak apa-apa. Jadi per lampiran A2, B2 Bapak buka nggak apa-apa. Atau mau langsung ke Indo juga nggak apa-apa. Jadi untuk yang nihil langsung ke Indo nggak apa-apa. Ketika sudah sampai Indo pastikan itu 0. Ya. Kalau memang nihil. Ya. Ya, Bu. Ini, ya. Saya lanjut bentar ya. Aplikasi saya error. Ini aplikasi yang apa Bapak Ibu? Yang Pak Bambang. Nah, untuk yang laporan, ini kan kita sudah masuk ke web e-faktur sejak 1 Oktober, guys. Jadi untuk laporannya dialihkan ke situ. Untuk aplikasi e-fakturnya hanya untuk merekam PK dan PM. Jadi laporannya beralih ke web. Walaupun masanya mungkin Januari belum laporan, nggak apa-apa. Jadi laporannya tetap lewat web. Cara pelaporan. Harapan Tani, Bapak yang Harapan Tani. Yang masih bingung apakah sudah mendapatkan aplikasi e-fakturnya? Ini yang dari Harapan Tani. Laporannya setiap bulan ya Pak, kalau Bapak sudah dikukuhkan sebagai PKP. Ada download link, oh boleh. Untuk Bapak Ibu yang belum punya aplikasinya, nanti kita sampaikan lewat ini ya, lewat chat. Yang tidak ada kegiatan tetap laporan. Sebelum masuk web kita masih perlu buat CSV, tidak ya? Tadi sudah dijelaskan. Faktur pajak terbit bulan Januari, 3 bulan minta perubahan faktur. Masih bisa. Perubahan faktur untuk diberikan ke M. Bisa dirubah. Ini yang Pak Farudin Ahmad ini maksudnya gimana, guys? Perubahannya karena ada barang yang diretur atau apa? Ini aplikasinya yang e-faktur sudah ada di situ. Jadi kalau mau direktur silakan. Ada fasilitas untuk rekam retur pajak masukan. Terus
yang keren bingit, nomor NPP. Nomor NPP itu apa nih Pak? NTPN ya, mungkin yang dimaksud NTPN. NTPN itu adalah nomor yang ketika Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran ke bank atau kantor pos. Nah, jadi NTPN itu nanti muncul kalau Bapak Ibu sudah bayar. Kalau belum bayar ya belum akan muncul. Ketika akan melakukan pembayaran kan Bapak Ibu bikin billing dulu ya. Nah, billing itu dibawa ke bank atau kantor pos, Bapak bayarkan, baru nanti dapat tanda terima yang kecil itu. Di situ ada NTPN, nomor tanda penerimaan negara. Jadi tanda bahwa Bapak sudah membayarkan atas nominal yang sesuai dengan SSP. Pembuatan faktur adalah penyerahan atau pembayaran. Ya, betul. Pembuatan faktur adalah saat penyerahan atau pembayaran. Ketika Bapak Ibu baru melakukan pre-order, kalau misalnya mau dibuat faktur dulu nggak apa-apa, tapi jangan di-upload. Oke. Ketika sudah ada penyerahan barang, terjadi penyerahan atau pembayaran, nah itu baru nanti di-upload dan mendapatkan barcode. Contoh faktur yang tadi itu adalah faktur yang sudah di-upload dan ada barcode dari Direktorat Jenderal Pajak. Nomor seri faktur pajak yang saya input muncul. Nah, berarti di aplikasinya ini yang Bu Yuli Wahyu. Bu Yuli Wahyu mungkin langsung bisa praktek di depan laptop atau aplikasinya. Jadi di situ kan ada referensi ya. Referensi nomor seri faktur. Ibu delete saja yang terakhir yang sudah tidak terpakai. Misalnya ini. Ibu sudah minta nomor seri faktur 2021, ya kan? Misalnya bulan Juli. Ada 10 nomor. Terus yang bulan Mei, Ibu waktu itu sudah minta 10 nomor. Kan ketika minta 10 dikasih 10 nggih. Bulan Mei tersebut sudah habis nomornya, tapi masih muncul. Berarti rekaman referensi nomor faktur yang bulan Mei, Ibu delete dulu di referensi nomor seri faktur. Ibu delete atau hapus itu fasilitasnya. Walaupun nanti tetap ada di situ nggak apa-apa, tapi Ibu delete, jadi akan muncul nomor seri yang terakhir Ibu input. Dan memang masih berlaku. Kalau sudah lintas tahun, Ibu masih pakai nomor 2020, ya otomatis nggak akan bisa juga. Jadi ketika mau menginput faktur pajak dengan nomor yang terbaru, nomor yang sebelumnya silakan dihapus dulu. Terus ada lagi harapan tani. CV ada kegiatan dari dinas. Terus kita laporkan di aplikasi itu. Oh ya, yang harapan tani kan ini Bapak sudah PKP ya. Terus ada lawan transaksi bendara. Otomatis Bapak bikin fakturnya dulu. Bapak bikin faktur di aplikasi yang desktop yang tadi. Bapak input pajak keluarannya dulu. Kode untuk lawan transaksi bendara adalah kode fakturnya 020. Yang Bapak harapan tani, apakah sudah pernah laporan PPN? Mungkin jika kesulitan bisa kami bantu. Bapak ke KPP Pratama Pati, ambil antrian dulu di Kunjung Pajak, atau mungkin konsultasi via online. Nanti kita sampaikan konsultasi via online-nya pakai apa. Pembuatan faktur adalah waktu pembayaran atau penyerahan. Waktu tanggal pembayaran. Kalau lebih dulu penyerahan, seharusnya bikin fakturnya saat penyerahan. Ya, yang dari Ibu Risa. Terus yang Bu Yuli Wahyu, kalau di-delete tidak ada pengaruh. Enggak. Jadi yang di-delete tadi kan nomor seri saja. Ketika Ibu klik delete, itu nomornya tidak akan hilang, Bu, dari aplikasi. Jadi cuma sekedar agar nomor yang terakhir memunculkan nomor yang terakhir saja. Jadi walaupun Ibu delete, misalnya nih ada referensi 10, Ibu delete 9 yang atas, itu tetap ada di situ terus. Tapi secara teknis di situ sudah bisa memasukkan dengan nomor seri yang paling baru. Sepertinya sudah saya jawab semua itu. Konsultasi online-nya lewat sini ya. Bisa lewat HP, bisa lewat laptop. pajakpati.id.
Jadi pajakpati.id ini adalah sarana yang kita buat untuk Bapak Ibu konsultasi online. Karena untuk konsultasi yang offline kita kan ada dibatasi ya, sehubungan dengan pandemi makanya kita terbatas. Kalau yang pajakpati.id ini kan tidak terbatas. Dan jam kerja ya, jam 8 sampai jam 4. Jam kerja dan hari kerja. Lebih mudah untuk ketika Bapak Ibu langsung ke pajakpati.id, ketika Bapak Ibu udah kesulitan di laptop, misalnya nih, saya ngerekam faktur kok nggak susah-susah. Nah, itu bisa Bapak Ibu print screen terus tanyakan ke petugas di pajakpati.id. Petugasnya juga kita juga, Bu. Pak Farudin. Monggo Pak Farudin. Ada yang mau ditanyakan langsung? Pak Farudin. Ini ada lagi dari Bu Risa. Kebanyakan tanggal faktur kita tanggali. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau aturannya, kalau duluan penyerahan ya penyerahan dulu. Memang kadang kalau dari bendahara dinas itu kan pencairannya agak lama ya. Kalau misalnya gini, misalnya Bapak Ibu tetap buat faktur, misalnya penyerahannya sudah tanggal sekarang, misalnya penyerahan tanggal 5, tapi pembayarannya baru minggu depan. Nah, Bapak Ibu kan bisa bikin faktur dulu, tapi jangan diupload. Jadi fakturnya masih tanpa barcode. Kita melakukan barcode-nya setelah pembayaran. Kalau misalnya bendaharanya mengendaki mau faktur dulu tapi bayarnya nanti, nah bisa melalui mekanisme seperti itu. Jadi Bapak Ibu bikin faktur dulu, faktur yang belum ada barcode-nya ya, terus habis itu kasih ke bendahara. Pak Fahrudin, jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk yang belum PKP, ada 3 ya, Indojaya, Cahaya sama Bumi. Untuk yang Raja sama Fasya, nanti aplikasinya bisa minta di ini ya Pak, pajakpati.id. Ya, Raja siap. Oke, monggo Pak. Enggak, tadi loh. Iya, monggo. Untuk saya tanyakan nanti. Pripun? Sudah, Bu. Oh, sudah? Nggak jadi, Pak? Sudah. Oh, okay. Ada lagi yang mau bertanya langsung? Faktur yang telat kreditannya. Penyerahan tanggal 5 Juli. Akhirnya pembayaran 10 Agustus. Bu, saya mau tanya untuk Raja, Bu. Faktur itu umurnya berapa hari ya, Bu? Apanya, Pak? Umurnya berapa hari? Umur fakturnya itu loh. Kalau mungkin ada pengadaan di dinas ya, di dinas itu kan biasanya dia faktur. Tapi prosesnya karena uang di dalam dinas itu tidak ada, sehingga itu akan pembayaran mundur. Oh, boleh. Jadi pembayarannya kadang mundur ya Pak. Nah, jadi gini Pak, Bapak ketika mau ada transaksi dengan dinas, itu ketika bikin faktur kan 020 Pak, kode fakturnya. Jadi kalau transaksi biasa dengan sesama PKP atau pembeli biasa, itu kan kode fakturnya 010. Ketika 010 ini belum dibayar, otomatis Bapak belum bisa laporan. Iya kan? Tapi ketika Bapak tadi laporan dengan dinas, bikin fakturnya sudah benar, 020. Ini laporan SPT-nya Bapak akan nihil, Pak. Karena kewajiban pembayarannya sudah beralih ke bendahara. Jadi nggak apa-apa. Bapak tetap laporan aja, itu nanti SPT-nya nihil, Pak. Ya. Jadi letak nihil atau enggaknya itu ada di ketika Bapak Ibu semua membuat faktur sejak awal. Ketika sudah tahu lawannya bendahara,
Berarti kode bikin fakturnya harus 020. Seperti yang ditanyakan tadi itu. Mbak siapa tadi ya? Mbak Risa. Nah, ketika sudah bikin faktur dengan kode 020, laporan nggak usah nunggu pembayaran dari bendahara, karena otomatis SPT-nya akan nihil. Nampak di kami nihil, Pak. Di administrasi kami akan SPT nihil. Jika lawannya hanya bendahara ya. Kalau lawannya ada yang lain berarti harus bayar memang. Kalau Bapak Ibu lawannya hanya bendahara, di SPT kami akan nampak datanya SPT nihil. Tetapi di detail datanya itu ada, oh berarti dia lawan transaksinya pemungut. Jadi insya Allah aman. Jadi kuncinya ada di saat pembuatan faktur. Walaupun mungkin nanti bendahara bayarnya baru bulan depan. Jadi nggak masalah Pak. Di pelaporannya jalan terus aja. Nih, matur. Jadi monggo Pak. Ada yang ini penyerahan tanggal 5. Nah, bisa jadi ini yang Bu Risa ini dengan bendahara tadi ya. Kalau memang saat bikin fakturnya sudah benar menggunakan kode faktur 020 karena bendahara itu pemungut, ya berarti benar. Ibu tetap lanjutkan aja, lanjutkan setor laporan PPN-nya. Jadi tidak akan berpengaruh ke NTPN jika lawan transaksinya dengan bendahara dan saat pembuatan faktur sudah benar menggunakan kode 020. Ini ada lagi Indojaya sudah PKP. Lawan transaksinya dengan sekolah swasta. Sama ini ya, yang Indojaya Teknik nanti bikin fakturnya kodenya 020 aja Pak, Bu. Ini yang Bu Risa sering dapat surat dari kantor pajak. Ah, ini surat apa ini Bu? Surat tagihan atau apa? Ini yang Bu Risa ini surat permintaan penjelasan dari kantor, nggih. Isinya tentang apa Ibu? Kalau boleh. Apa ada hubungannya sama yang lawan transaksi sama bendahara tadi itu? Oh gitu. Untuk kasusnya Ibu Risa mungkin bisa lebih ke chat ini aja ya Bu ya. Chat ke web Pajapati ya. Jadi biar bisa lebih instan. Sebenarnya kalau sudah bikin faktur tanggal 5 ya seharusnya pembayarannya tanggal 5 ya. Jadi mungkin Bu Risa tadi bikin faktur tanggal 5 dan sudah diupload ya kan. Bikin faktur tanggal 5 terus dikasih ke bendahara. Nah, itu sudah diupload, sudah dapat barcode. Padahal pembayaran bendaharanya baru bulan Agustus. Nah, itu yang seperti tadi saya bilang. Mungkin bisa diberikan ke bendahara faktur yang belum diupload dulu aja. Atau mungkin ya sih, memang seharusnya ketika bikin faktur ya harus setor itu. Nanti Bu Risa ke ini aja nggih, pajapati.id nggih. Terus ini harapan tani lawan transaksi bendahara kan dipungut. Dan saya lapor di fakturnya. Nama kegiatan. Oh, tetap Bapak Ibu. Jadi ketika Pak yang harapan tani nggih, ketika Bapak ada transaksi dengan bendahara, Bapak kan harus bikin faktur nggih. Bapak harus bikin faktur penjualan. Jadi lawan transaksinya ada bendahara. Jangan lupa minta NPWP dan alamat bendahara yang lengkap. Jadi ketika ada transaksi seharusnya dibuatkan faktur. Oke. Kodenya tadi 020. Oke. Jadi di laporannya Bapak Harapan Tani nihil, tapi ada isinya. Kan tadi ada yang nihil, kosongan nggak ada kegiatan. Kalau yang ini nihil ada isinya karena lawan transaksinya bendahara, makanya kode fakturnya 020. Cara dapat faktur yang belum diupload. Oh, jadi gini yang Bu Risa,
ketika Ibu bikin faktur, itu kan ada fasilitas upload tuh. Nah, Ibu jangan klik upload dulu. Jadi Ibu langsung PDF-kan. Berikan ke bendahara. Ya. Kalau Ibu sudah upload langsung, ya otomatis sudah muncul barcode-nya. Dikomunikasikan dulu sama bendahara. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saat mengisi jumlah nilainya gimana? Oke. Bapak, yang harapan tanya, Bapak transaksinya apa? Misal, ini Bapak berarti mungkin belum pernah laporan yang bikin faktur, nggih? Atau belum pernah sama sekali bikin faktur? Memang lebih jelasnya memang harus langsung praktek ini. Oh, nggih, memang belum pernah. Bapak kalau mau langsung praktek, silakan ambil antrian dulu nggih di kunjung pajak. Nanti datang ke KPP, Pak. Di aplikasinya di bawah. Aplikasinya kan ada di laptopnya Bapak. Nanti di bawah, nanti kita pandu, Pak. Oke. Dengan syarat itu, Bapak sudah memegang data lawan transaksi, ya. Terus Bapak sudah pegang PO-nya mungkin. Pre-ordernya bendahara itu tadi Bapak order ke Bapak apa aja. Nah, data-data pembelian sama data lawan transaksi. Ini nanti kita pandu, Pak, kalau belum pernah sama sekali. Karena memang kalau aplikasi harus praktek. Ya, ambil antrian dulu di kunjung pajak. Ada lagi mengenai aplikasi? Untuk laporannya jangan lupa lewat web ya. Ini saya lihat sudah laporan semua sih. Cuma beberapa nih. Oh ya, satu lagi ya yang ingin saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu sudah laporan, pastikan data yang ada di laporan tadi adalah sama dengan yang data dari aplikasi. Kadang kan ada aplikasi yang dipegang oleh 2 admin. Nah, misalnya ini, yang bagian laporan sendiri adalah direkturnya. Terus yang bagian untuk aplikasi ada 2 admin. Mungkin 2 admin tadi nggak sinkron. Ada bikin faktur kebanyakan atau apa. Nah, nanti ditetapkan ya. Data misalnya ada aplikasi yang dijalankan oleh 2 orang. Walaupun dijalankan oleh 2 orang, seharusnya datanya 1. Ya, nanti materinya kita share di sini. Atau nanti materinya kita email ya. Bapak Ibu kemana waktu pendaftaran kan sudah mencantumkan email ya. Nah, nanti insya Allah kita email. Bagaimana kalau buat faktur error? Errornya kenapa Bapak Ibu? Yang Pak Bambang. Oh ya, untuk bisa akses ke ya nanti kita share Bapak Ibu. Di email aja ya, jadi semuanya nanti dapat. Bisa download, kalau di email kan bisa download. Kalau yang ini mungkin kan ada yang Zoom-nya lewat HP. Ya. Insya Allah nanti semua dikasih materinya. Yang Pak Bambang Supri, kalau boleh ini nanti konsultasi ke web ya Pak, biar lebih instan ya. Biar lebih jelas. Jadi errornya Bapak screenshot, nanti dikirim ke Pajakpati. Web pajakpati.id. Satu lagi, Bapak Ibu yang aplikasinya masih yang versi 2.2, nanti dicek ya di masing-masing aplikasi yang ada. Jika aplikasinya masih yang versi 2.2, harus diupdate ke versi yang 3.0. Jadi agar muncul yang pre-populated. Karena yang versi 2.2 sudah nggak bisa dipakai. Kalau ada updatean, seharusnya Bapak Ibu sudah memakai aplikasi yang terbaru, yang update. Dan jangan lupa, sertifikat elektroniknya juga harus yang terbaru. Ketika Bapak Ibu sudah pernah perpanjangan, tetapi di aplikasi maupun di web masih sertifikat lama, nah itu biasanya juga akan error juga ujung-ujungnya. Ya. Jadi pastikan aplikasinya sudah 3.0,
Kalau belum punya updatean, silakan minta di pajakpati.id. Nanti kita kasih. Oke. Terus apalagi nih? Beberapa transaksi yang tidak membuat faktur. Semuanya Bapak Ibu yang pasien, kalau Bapak ada transaksi tapi Bapak tidak membuatkan faktur, berarti masuk ke yang pajak digunggung. Oke. Mungkin transaksinya pakai kwitansi-kwitansi aja nggak apa-apa. Misalnya pembelinya ngecer, Bapak Ibu tetap bikinkan faktur. Bikinkan faktur. Lapor di AB. Yang masuk di gunggung. Pembuatan faktur dengan data NIK. Pembuatan faktur. Nah, ini kita juga belum praktek sih, Pak. Mungkin bisa dicoba, Pak. Yang Indojaya, kalau Bapak mau coba, ini Bapak yang Indojaya belum PKP loh. Oke, Bapak Indojaya Teknologi belum PKP. Jadi Bapak PKP dulu aja, nanti baru bisa praktek. Usahakan kalau faktur itu pakainya NPWP, Bapak. Kalau NIK itu, saya belum pernah nyoba yang NIK. Nanti dicoba, kalau Bapak sudah PKP. Kalau error ya berarti harus minta NPWP pembelinya. Kalau misalnya pembelinya cuma ngecer, berarti mending masuk di gunggung mawon. Pembaruan nomor faktur bulan 4. Nomor faktur bulan 4. Padahal bulan 3 masa habis sertifikat bulan 3. Pembaruan nomor faktur atau pembaruan yang harapan tani sertifikatnya sudah diperpanjang atau belum ya Pak? Sertifikat sudah diperpanjang. Terus laporannya bermasalah enggak? Ada transaksi atau nihil? Kalau nihil sih kemungkinan besar tidak bermasalah. Cuma kadang yang ada transaksinya itu yang suka error karena sertifikatnya perpanjang. Untuk tata cara penginstalan sertifikat ke peramban internet Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pakai Chrome atau pakai Mozilla, itu tutorialnya sudah ada di Google nggih. Jadi untuk dapat masuk ke web, perambannya harus diinstal dulu. Ini saya harus praktek soalnya. Nanti Bapak Ibu praktek sendiri nggih. Jadi perambannya diinstal dulu sertifikat elektronik. Kalau sertifikatnya baru perpanjang, sama seharusnya install sertifikat yang terbaru, baik di peramban internet ataupun di aplikasi Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang pasien. Ya, tadi udah nggih. Jadi semuanya masuk ke laporan. Kalau tidak ada faktur berarti masuk ke yang pajak yang digunggung. Jadi semuanya harus dilaporkan. Transaksi yang Bapak Ibu lakukan. Nanti kalau tidak dilaporkan kita tahu Pak. Nanti dapat surat sama kayak Bu Risa. Laporan nihil. Saat perpanjang. Oh gitu nggih. Jadi ketika Bapak Ibu sudah perpanjang dan bingung sertifikat yang lama atau yang baru, Bapak masuk ke sini. Faktur.pajak.go.id. Nah, Bapak download dulu. Download ulang ya. Download ulang sertifikat elektronik yang terbaru di sini. Usernya NPWP, passwordnya password Innova. Password Innova atau password akun PKP itu sama aja Pak. Jadi download yang terbaru
di e-faktur.pajak.go.id. Maka yang baru jatuhnya telat. Kalau misalnya Bapak bulan 4 ada transaksi, tapi bulan 3 sudah habis, ya otomatis bulan 4 harus minta nomor seri dulu, perpanjangan dulu. Kalau daluarsa Bapak perpanjangan dulu. Oke. Nomor faktur sisa dikembalikan, iya. Untuk nomor seri faktur yang sisa dikembalikan. Ada formulirnya. Atau Bapak Ibu bisa bikin sendiri juga nggak apa-apa. Nah, jadi isinya itu adalah nomor seri yang tidak dipakai. Hanya pelaporan saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu telat, ya otomatis kena denda. Ya. Makanya dipastikan sertifikatnya tidak daluarsa dan nomor serinya masih ada. Kalau dua-duanya bermasalah, ya otomatis pelaporannya bermasalah. Dan pelaporan PPN itu kan paling lambat tanggal akhir bulan berikutnya ya. Misalnya nih, bulan Juli paling lambat Bapak Ibu lapor tanggal 31 Agustus. Tapi kan itu paling lambat ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa laporan sebenarnya mulai tanggal 1. Kalau Bapak Ibu lapornya mepet-mepet, ya sudah mepet, sertifikatnya daluarsa pula ya. Udah itu. Kalau dendanya 500.000 setiap bulan Bapak, kalau telat 1 hari. Kalau hari terakhir jatuh di tanggal merah, berarti tanggal berikutnya. Telat 500.000 setiap bulan. Jadi walaupun ada atau tidak ada transaksi, Bapak Ibu tetap harus laporan. Ya. Kalau telat pembuatan faktur, kalau denda itu tidak ada telat pembuatan faktur, Bapak Ibu. Adanya denda karena keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Kalau untuk pelaporan dendanya 500.000. Kalau untuk telat pembayaran 2% per bulannya. Ya, jadi kalau telat pembuatan faktur ya tidak ada dendanya. Tapi kalau telat bayar PPN-nya 2% Ibu. Denda untuk faktur katanya 2%. 2% dari nilai Ibu. Dari nilai DPP-nya. Untuk memperpanjang lewat ini Bapak Ibu, lewat e-faktur.pajak.go.id yang tadi. Jadi untuk perpanjangan sekarang sudah bisa online. Di situ ada menu permintaan sertifikat digital. Ya. Jadi Bapak klik aja menu di situ. Di situ akan meminta nama direktur. Nah, ketika Bapak Ibu sudah meminta perpanjangan sertifikat lewat online, Bapak Ibu silakan hubungi petugas kami di pajakpati.id. Saya nggak hafal nomornya. Bagian PKP, nanti bisa ditanyakan. Bagian perpanjangan sertifikat, itu chat WA, konfirmasi bahwa Bapak Ibu barusan memperpanjang sertifikat elektronik. Dan langsung kita proses hari itu juga Bapak Ibu. Jadi ketika sudah dari aplikasinya sudah diklik, terus Bapak Ibu chat ke petugas kami, terus dapat ACC, nah berarti sertifikatnya sudah bisa di-download, sertifikat yang terbaru. Oke. Perpanjangannya di sini ya, e-faktur .pajak.go.id. Permintaan nomor seri juga lewat situ. 2% dari yang harus dibayarkan. Ada lagi? Jadi untuk perpanjangan sudah tidak perlu datang ke KPP lewat web. Setelah itu Bapak chat ke petugas bagian perpanjangan ya.
Ya ini petugas bagian perpanjangan sertifikat elektronik ya. Bapak Ibu WA ke situ. Setelah yang dari aplikasi web e-faktur.pajak.go.id diklik, Bapak silakan WA ke situ. Biasanya kita mintakan foto selfie membawa NPWP dan KTP yang dimintakan perpanjangan sertifikat. Selfie direktur ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Harapan Tani, silakan ambil antrian ya Pak G. Kalau mau belajar intens ke KPP langsung. Harus praktek nih namanya Pak. Praktek Bapak bawa aplikasinya, nanti kita belajar sama-sama. Kalau untuk PPH, ada PPH pasal 21. Ada PPH. Nanti Bapak mau belajar apa dulu? Nanti disampaikan langsung ke KPP ya. Bapak datang langsung, ambil antrian dulu. Ada lagi? Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu. Untuk bagian pelayanan, Helpdesk ya. Helpdesk. Pindahnya ke Jalan Diponegoro. Negoro nomor berapa ya? 10 ya. Sebelah Dokes. Sebelah utara Dokes. Timur ya? Timur Dokes. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jika mau konsultasi offline, tapi syaratnya itu Bapak Ibu harus ambil antrian dulu di kunjungpajak.go.id atau bisa hubungi petugas kami, nomornya berapa? Ada petugas kami yang jika Bapak Ibu kesulitan, nanti kami ada petugas yang membantu mengambilkan nomor antrian. Jadi untuk konsultasi pindah ke Diponegoro. Untuk laporan SPT tahunan. Yang CPHL. HL itu singkatannya apa ya Pak? Ya, ini yang untuk layanan kunjung pajak. Jika Bapak Ibu kesulitan, bisa WA ke sini, nanti kita bantu untuk mendapatkan slot antrian di kunjung pajak. Untuk pelaporan tahunan, kebetulan kita ada kelas tersendiri Bapak Ibu. Ya. Silakan nanti ikutin medsos kami akan share. Kita ada rutin kelas pajak untuk khusus SPT tahunan. Ya. Jadi kita per kelas aja. Kalau mau kelas tahunan ya berarti kelasnya di tahunan. Kalau yang ini kan kelasnya khusus PKP, khusus kelas e-faktur. Pencabutan PKP. Bu Risa, ya. Selama masih belum mendapatkan surat dari kami, surat keterangan atau surat pencabutan PKP, Bapak Ibu masih berkewajiban laporan setiap bulan. Jadi ketika Bapak Ibu masukkan permohonan pencabutan, tidak otomatis langsung hari itu juga dicabut, karena kita ada proses dulu. Kecuali mungkin begini, Bapak Ibu hubungi AR masing-masing, penanggung jawabnya siapa. Misalnya Bu Risa ini ada AR-nya udah kenal, silakan hubungi penanggung jawabnya. Ya. Jadi mungkin pencabutannya bisa secara jabatan. Kalau pencabutan PKP secara permohonan, waktunya itu maksimal 6 bulan, Ibu. Laporan SPT tahunan untuk badan bulan Januari sampai bulan April. Jadi bisa dimulai tanggal 1 Januari sampai 30 April. Kalau untuk orang pribadi 1 Januari sampai 31 Maret tahun pajak berikutnya. Jadi tadi yang CPHL sama Harapan Tani, jika mau kelas SPT tahunan,
Nanti kami ada lagi Pak kelas SPT tahunan, ya. Silakan daftar. Informasinya ada di sini Pak. IG kami Pajak Pati ya. Pajak Pati. Nah, kelas-kelas apapun yang kita lakukan ada di sini Pak, ya. Kita ada rutin kelas SPT tahunan. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang belum laporan, silakan daftar. Nanti menghubungi admin kami. Ada lagi, masih ada yang mau ditanyakan? Konsultasi selanjutnya bisa lewat web ya, pajakpati.id. Itu Bapak Ibu bisa akses lewat HP ataupun lewat laptop. Yang penting ada jaringan internet. Kalau mau konsultasi offline ke KPP Pratama Pati, silakan ambil antrian di kunjungpajak.go.id. Sampai di sini, ada yang masih mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah, ya, insya Allah sudah. Kalau sudah, untuk materi saya cukupkan di sini ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke MC Mas Budi. Silakan Mas Budi. Baik, luar biasa sekali ya materi dan bimbingan teknis siang ini. Terima kasih Mbak Santi telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Ya, alhamdulillah ini saya sudah dapat data dari Mas Widi. Sebenarnya untuk yang post-test bingung juga ini. Karena Bapak Ibu nilainya semuanya baik-baik. Berarti alhamdulillah kelas hari ini insya Allah sukses. Untuk yang pretest ya. Pretestnya untuk nilai tertinggi adalah Ibu Bambang Suprayitno. Ya, terima kasih Ibu Bambang Suprayitno. Terus ada lagi satu lagi Ibu Wiwin Daniati. Ya, itu untuk nilai pretest yang tertinggi. Jadi ada dua. Untuk nilai post-test, nah ini yang bikin bingung ini. Karena Bapak Ibu sudah keren-keren semua ini. Kita pilih yang paling cepat ya. Untuk post-testnya adalah CV Indojaya Teknologi. Ya, tepuk tangan buat CV Indojaya Teknologi. Terus yang kedua ada CV Surya Teknik. CV Surya Teknik dan Indojaya Teknologi. Jadi jawabannya rata-rata Bapak Ibu sudah benar semua, namun kita ambil yang paling cepat. Ya, itu untuk pre dan post test. Untuk yang penanya aktif ya, ini juga banyak sekali. Yang pertama ada CV Harapan Tani. Ya, terima kasih Bapak CV Harapan Tani. Terus ada lagi Ibu Risa. Nah, ini tadi juga aktif lagi Ibu Risa. Terus satu lagi, saya bingung nih milih ini. Bapak Fahrudin Ahmad. Okay. Jadi untuk pre sama post testnya ada masing-masing 2. Terus untuk yang teraktifnya ada 3. Sebenarnya Bu Bambang tadi juga aktif. Ya, tapi biar merata nggih Bu nggih. Mohon maaf, jadi biar semuanya dapat. Bu Bambang itu juga aktif tadi, Bu Bambang Suprayitno. CV Indojaya juga aktif. Tapi kami pilih 3 teraktif. Nggih. Jadi tadi apa ya? Yang 3 siapa tadi?
PP Harapan Tani, Ibu Risa, sama Bapak Farudin Ahmad. Terima kasih. Farudin. Satu lagi Pak Hendri Jatmiko. Ya. Jadi ada 4 untuk yang peserta teraktif. Saya kembalikan ke Mas Yudi lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Santi sudah mengumumkan, bukan pemenang sebenarnya, lebih ke dia yang beruntung mendapatkan hadiah, dan juga kami terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya, sudah mengikuti BIMTEK siang hari ini, menjawab pretest, post-test, dan juga sudah mengisi kuesioner yang kami kirimkan. Nanti kuesioner masih bisa dapat diisi lagi di lain waktu, mungkin sampai nanti dibuka setelah acara ini kami tutup. Sudah, ya, kami tutup. Sekian, terima kasih atas waktu dan istilahnya waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dan sudah ikut berpartisipasi aktif dalam BIMTEK siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat dan jaga imun tubuh kita masing-masing. Pokoknya tetap semangat dan ikut program vaksinasi pemerintah juga. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.